Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahir Masrur. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai salah satu materi usulun nahwi, yakni dawafi'u nasy'atin nahwi, faktor-faktor kemunculannya ilmu nahwu. Pada awalnya kaum Arab tidak membutuhkan pada kaidah-kaidah nahwu. Namun perlahan-lahan bangsa selain Arab masuk Islam dan bercampur dengan orang Arab. Maka terjadilah kekeliruan dalam bahasa Arab yang sampai-sampai berimbas pada kekeliruan dalam membaca Al-Quran di beberapa ayatnya. Oleh karena itu, ilmu tata bahasa muncul karena sangat dibutuhkan pada saat itu untuk mencegah kekeliruan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Namun ada juga faktor lain yang mempengaruhi ilmu nahwu muncul, yang akan saya paparkan di slide berikutnya. Faktor yang pertama ini faktor agama, faktor paling penting karena jika ada kesalahan dalam berbahasa Arab akan sangat berpengaruh pada keselamatan hukum-hukum agama, yang mana hukum-hukum itu tergantung dengan pemahaman pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Fadil As-Samirai, Ibnu Salam, dan Dr. Abdul Ar-Rajihi. Seperti yang telah kita ketahui, kelahiran Islam di tanah Arab dengan membawa Al-Quran merupakan sumber inspirasi dan motivasi terhadap lahirnya berbagai macam ilmu. Di bidang bahasa saja kurang lebih ada 20 macam ilmu seperti nahwu, shorof, ma'ani, bayan, badi, arud, qawafi, istiqoq, dan lain sebagainya. Dari sini kelihatan sekali bahwa kemujizatan Al-Quran tidak hanya dari aspek isinya, namun dari susunan bahasanya juga jauh di atas kemampuan manusia. Sepeninggal Rasul, yaitu pada masa sahabat dan seterusnya, bahasa-bahasa Arab semakin menjadi pusat perhatian karena banyak wilayah di luar Jazirah Arab yang jatuh dan tunduk pada kekuasaan kaum Islam seperti Persia, Romawi, dan India. Begitu pula penduduknya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Secara tidak langsung mereka harus belajar bahasa Arab guna bisa mempelajari Al-Quran. Mulai pada masa inilah muncul gejala-gejala penyimpangan terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab. Keadaan semakin parah ketika menyangkut bacaan Al-Quran. Faktor kedua yaitu faktor kebangsaan. Menurut Syauqi Dhaif, munculnya ilmu nahwu disebabkan juga oleh rasa bangganya bangsa Arab terhadap bahasanya. Oleh karena itu, mereka takut jikalau terjadi kerusakan atau kesalahan pada bahasa Arab dikarenakan campur baurnya orang Arab dengan orang non-Arab. Hal ini tercermin pada kegigihan umat Islam dan bangsa Arab untuk memajukan kebudayaan mereka dan sekaligus menunjukkan identitasnya sebagai peradaban baru di tengah pergumulannya dengan peradaban Sasanid dan Persia. Di sebelah timur, peradaban Yunani, Yahudi, dan Romawi di utara, Syam, dan di barat yaitu Mesir, dan peradaban India yang pengaruhnya sampai di Persia. Faktor selanjutnya ini faktor politik. Sejak zaman jahiliyah, bangsa Arab mempunyai fanatisme yang tinggi, terutama dalam menjaga bahasa mereka. Maka ketika Daulah Umayyah berkuasa, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi di negara. Bahkan Daulah Umayyah menerapkan sistem Arabisasi, yaitu semuanya harus bersifat Arab. Bahasa Arab pada waktu itu berkembang sangat pesat. Orang-orang non-Arab belajar bahasa Arab agar dapat berkomunikasi dengan para penguasa. Begitu pula ketika Daulah Abbasiyah berkuasa. Bahasa Arab dijadikan
sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Penerjemahan besar-besaran dari berbagai disiplin ilmu mendorong kaum cerdik untuk dapat ambil bagian kegiatan ini. Faktor yang terakhir yakni faktor sosial. Struktur masyarakat yang heterogen sangat mendorong munculnya ilmu nahwu. Seperti contoh, Bashrah dihuni oleh beberapa etnis baik dari Arab atau non-Arab. Dari bangsa Arab yang tinggal di Bashrah adalah suku Tamim, Quraisy, Kinanah, Thaqif, Bahilah, Bakr, dan Qais. Sedangkan dari non-Arab yang menduduki Bashrah yakni bangsa Persia, Yunani, Afrika, Utara, dan India. Mereka semua saling berinteraksi dalam semua bidang, dan bahasa adalah alat yang primer. Mereka tidak mungkin dapat berbahasa dengan baik dan benar tanpa menggunakan kaidah-kaidah nahwu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi faktor-faktor munculnya ilmu nahwu. Jika ada kesalahan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.